Busana dalam Beksan Kudo Gadingan ini menggunakan busana sebelum masa B8 karena Kudo Gadingan ini juga diciptakan pada masa HB kelima. Adapun secara garis besar busananya sama dengan tari gagah atau putra gagah yang ada di dalam Keraton Yogyakarta. Yang pertama adalah penggunaan irairan berupa tepen, kemudian kaweng, lalu aksesorisnya berupa kalung tanggalan untuk putra gagah, kemudian plat bahu ngangrangan, lontong, kamus timbang, kemudian memakai jarik, lalu memakai keris berupa keris gayaman. Kudo Gadingan Gunungan Hatalo Dewi Tondro Kirono Hakaka Haosake Koko Prabu Tosolonggoro. Juga penggunaan celana panji. Sedangkan untuk perbedaan antara tokoh atau dengan penari prajurit yang lain, ini kita bedakan pada detail-detail kecil. Misalnya pada penggunaan kain, jenis kain atau motif kain yang dimana kedua tokoh atau mungkin juga disebut penari utama menggunakan kain berupa cinde. Sedangkan untuk penari yang lain atau mungkin juga disebut prajuritnya memakai kain polos yang berupa warna-warni. Dan juga penggunaan pada jarik. Pada jarik dua tokoh utama menggunakan jenis motif parang barong. Sedangkan untuk para prajuritnya menggunakan kain kawung picis yang secara strata lebih tinggi dengan penggunaan parang barong. Sedangkan untuk kerisnya kita bedakan juga dengan penggunaan keris gayaman yang kedua tokohnya memakai mangkoro atau gambar seperti raksasa. Sedangkan untuk peran prajurit menggunakan keris gayaman polos. Juga penggunaan pada kamus. Pada kamus kedua tokoh tersebut juga menggunakan kamus bludir, sedangkan untuk para prajurit menggunakan kamus polos. Adapun penggunaan kain atau batik dan juga celana panji secara gerak itu tidak mengganggu pada gerak-gerak yang notabene menggunakan banyak angkatan kaki dan juga jomplangan atau gerakan-gerakan meloncat dalam tari klasik gaya Jogja. Secara filosofis dalam tari Kudo Gadingan ini itu menggambarkan pada kiblat papat limo pancer. Yang dimana penggambarannya disebutkan bahwa 4 pemain kiblat yaitu para prajurit menggunakan motif-motif warna polos, sedangkan pancernya yaitu 2 orang tokoh utama menggunakan motif kain cinde. Sedangkan arti filosofi dari warna-warna tersebut yang pertama adalah amarah yang disimbolkan dengan warna merah yang berarti bahwa itu merupakan nafsu angkara atau juga disebut anasir dengan unsur api atau geni. Yang kedua adalah warna hitam yaitu aluamah, itu sebagai simbol kerakusan manusia. Itu digambarkan sebagai anasir tanah.
Yang ketiga adalah warna kuning atau mutmainah, itu merupakan gambaran nafsu manusia pada keduniawian, seperti pada harta, kekuasaan, dan lain sebagainya. Itu digambarkan dengan warna kuning atau juga disebut dengan anasir air. Sedangkan warna putih merupakan penggambaran dari supiyah, yaitu nafsu akan kebaikan, atau juga dengan kata lain bahwa manusia diberi nafsu untuk mendekatkan diri dengan Tuhannya atau penciptanya. Itu digambarkan dengan anasir angin. Dari keempat hal tersebut, ketika manusia sudah mampu untuk menahan keempat nafsunya, kemudian kita gambarkan sebagai menari pancer, karena manusia sudah dapat melakukan keempat nafsu tersebut. Di sini kita menggunakan kain cindi sebagai filosofi bahwa yang tertinggi daripada motif kain yang ada dalam idiom tari Istana Keraton Yogyakarta. Warna-warna yang menggambarkan pada nafsu manusia kita implementasikan pada penggunaan warna pada tepen, kemudian pada lontong, kemudian pada kawang yang ada di dada, lalu penggunaan sampur yang di gendolo kiri yang didominasi warna polos dengan ujung cindi. Itu yang disebut warna kain gendolo giri atau sampur gendolo giri. Kemudian juga penggunaan pada celana panji. Celana panji yang digunakan oleh 4 orang penari kiblat itu berupa kain warna polos, sesuai dengan karakter dan penokohannya dalam tarian Kuda Gadingan. Demikian tadi sedikit pemaparan tentang busana Kuda Gadingan. Untuk itu selamat menyaksikan dan salam budaya, tetap sehat, tetap jaga kesehatan. Terima kasih.